Inflasi Indonesia pada Oktober 2022 mencapai 5,71% secara tahunan, lebih rendah ketimbang bulan September yang mencapai 5,95%. Melandainya inflasi tahunan tersebut tak lepas dari terjadinya deflasi secara bulanan 0,11%, di mana penyebabnya adalah penurunan harga di kelompok komoditas makanan, minuman, dan juga tembakau. Komponen harga bergejolak atau volatile food memang tercatat mengalami penurunan dari 9,02% di September menjadi 7,19% di Oktober. Sementara itu, untuk komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price terjadi kenaikan 13,28% akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Namun untuk inflasi inti, terlihat ada kenaikan dari 3,21% menjadi 3,31%. Orang kaya Indonesia kian irit belanja. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan pengeluaran orang kaya untuk belanja makanan lebih kecil dibandingkan kelompok menengah ke bawah. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas pada Maret 2022 menunjukkan pengeluaran rata-rata orang Indonesia untuk konsumsi mencapai 1,32 juta rupiah per kapita per bulan. Terjadi kenaikan 5% kalau dibandingkan dengan pengeluaran pada Maret 2021 yang sebesar 1,26 juta per kapita per bulan. Turut dilaporkan pengeluaran warga Indonesia lebih besar dibandingkan konsumsi non-pangan. Tercatat dalam Susenas pengeluaran pangan sebesar Rp665.757 per bulan. Penduduk Indonesia dikelompokkan menjadi 5 kelompok kuintil pengeluaran. Semakin tinggi kuintil, semakin tinggi pengeluarannya. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, porsi pengeluaran untuk makanan semakin kecil seiring dengan semakin tingginya kuintil pengeluaran dan terdapat ketimpangan pengeluaran untuk non-pangan antar kelompok kuintil. Kabar baik bagi konsumen Shell Indonesia, pasalnya harga bahan bakar minyak Shell turun per 1 November 2022. Bahkan digadang-gadang lebih murah dari BBM jenis Pertamax milik Pertamina. Dikutip dari laman resmi Shell, harga Shell Super turun dari Rp14.150 menjadi Rp13.550 per liter. Dengan begitu, harga BBM ini lebih murah dari Pertamax yang dibanderol Rp13.900 per liter. Padahal, kedua-duanya sama-sama memiliki RON 92. Sementara itu harga Shell V-Power Diesel malah naik dari Rp18.450 menjadi Rp18.840 per liter. Selain Shell, Pertamina juga menurunkan beberapa jenis BBM yang mereka jual. Tercatat, Pertamax Turbo turun dari Rp14.950 menjadi Rp14.300 per liter. Namun harga Pertamina Dex dan Dex Lite naik. Harga gandum dunia langsung melonjak 5,7% usai kabar risiko adanya krisis pasokan gandum berkumandang. NATO menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menjadikan makanan sebagai senjata terkait keputusan Rusia untuk menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam. NATO juga mendesak Rusia untuk membatalkan keputusannya tersebut. Sebelumnya, Moskow mengumumkan pihaknya menangguhkan kesepakatan ekspor gandum Ukraina yang ditengahi PBB. Langkah ini diambil Kremlin sebagai tanggapan atas serangan drone udara dan bawah laut Ukraina di pangkalan laut Sevastopol di Crimea pada Sabtu dini hari 29 Oktober 2022. Aksi Rusia tersebut memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan pangan dari Ukraina. Bank Sentral Australia RBA kembali mengerek bunga acuan sebesar 25 basis poin. Kenaikan ini selaras dengan ekspektasi pelaku pasar. Reserve Bank of Australia menandai kenaikan ke-7 berturut-turut dan sejalan dengan upaya global untuk meredam kenaikan harga-harga dipicu oleh melonjaknya biaya energi dan makanan. Kenaikan kali ini membuat suku bunga acuan RBA mencapai 2,85% atau tembus ke level tertingginya selama 9 tahun terakhir. Sejalan dengan keputusan menaikkan bunga acuan, Bank Sentral Australia juga mengakui tingkat inflasi masih ada potensi untuk meningkat. Untuk itu, Bank Sentral Australia masih berpotensi mengambil kebijakan ketat lainnya ke depan.